Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Febrian Putri, NPM saya 21100721120038. Di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik pembahasan Hospital by Laws. Yang pertama, menjelaskan dengan contoh yang dimaksud dengan Hospital by Laws. Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan, dan melindungi pasien, maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang biasa disebut Hospital by Laws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi, dan manajemen. Tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Bentuk dari Hospital by Laws dapat merupakan peraturan rumah sakit, standar operating procedure atau SOP, surat keputusan, surat penugasan, pengumuman, pemberitahuan, dan perjanjian atau MOU. Peraturan internal rumah sakit atau HBL antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya. Hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian, peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Permenkes nomor 755, Menkes per nomor 4 tahun 2011 telah mengarahkan serta membentuk paradigma baru yang menempatkan komite medik sebagai organisasi non struktural di rumah sakit yang mempunyai peran strategis atau penting hanya di bidang pengelolaan profesi medis yang lebih profesional. Untuk mencapai keselarasan atau kepentingan pihak pemilik rumah sakit, pihak pengelolaan rumah sakit, serta pihak staf medis selaku pelaksana memberi layanan medis kepada pasien, maka mutlak harus dibuat aturan bersama dalam bentuk Hospital by Laws atau HBL, Corporate by Laws atau CBL, serta Medical atau Clinical Staff by Laws atau CSBL. Aturan ini yang mengatur hak, kewajiban, tugas, serta kewenangan para pihak yang terkait di rumah sakit tersebut. Pada pasal 29 ayat 1 huruf R Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyebutkan bahwa rumah sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau Hospital by Laws. Dalam meningkatkan kesadaran hukum, peraturan internal rumah sakit tersebut menjadi acuan yang sangat penting bagi rumah sakit. Ini berarti rumah sakit mempunyai dua fungsi sebagai institusi yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat dan sebagai lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap tenaga profesional yang dalam melakukan kegiatan didasarkan pada etik. Hospital by Laws ini tidak hanya mengikat secara internal, yakni tidak hanya mengikat bagi tenaga medis saja, sedangkan bagi pasien yang merasa dirugikan dalam pelayanan medis tetap saja tidak tahu kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban hukum. Pada kenyataannya, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan saat ini tidak dapat memuaskan pihak pasien sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi dokter dan rumah sakit, timbulnya sengketa merupakan hal yang ditakuti karena berkaitan dengan martabat dan nama baik sehingga sangat dibutuhkan kepastian hukumnya. Hospital by Laws ini merupakan perwujudan dari asasi kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini memberikan jaminan kepada para pihak yang terlibat di dalam pelayanan medik di rumah sakit untuk bertanggung jawab secara hukum dalam hal terjadinya suatu sengketa. Demikian pun Hospital by Law seharusnya menjadi dasar hukum dari kegiatan penyelenggaraan pelayanan medik di rumah sakit. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh penerapan dari Hospital by Laws. Hospital by Laws mengatur tentang kepentingan pemilik yang direpresentasikan di rumah sakit, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada rumah sakit, hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan staf medis, serta hubungan manajemen dengan staf medis. Medical Staff by Laws mengatur tanggung jawab profesional anggota medis, seperti keharusan mematuhi standar profesi, standar operasional, prosedur mematuhi Hospital by Laws, dan peraturan lain. Dapat bekerja sama mematuhi aturan pemeriksaan rekam medis, mematuhi sumpah dokter dan etik kedokteran, kewajiban mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan lain-lain. Bentuk ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan Hospital by Laws antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755 Menkes per nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit yang bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi, yang serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis. Hal ini seperti terlihat pada pasal 4 di mana komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Hospital bylaws merupakan peraturan induk, peraturan internal tentang staf medis atau dengan istilah medical staff bylaws, maupun peraturan internal rumah sakit lainnya di rumah sakit harus dibuat dengan mengacu pada hospital bylaws. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan masalah-masalah yang muncul dari semua aspek satuan fungsional, baik hubungan antar direksi dengan staf medis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Baik Pak, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.